qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli ridho, amma ba'd. Insyaallah di kesempatan video kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit banyaknya beberapa materi tentang apa? Tentang persiapan bagi adik-adik sekalian atau kawan-kawan sekalian yang sudah menyelesaikan jenjang di Rosakhosoh alias kelas bahasa yang ada di Al-Azhar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke sesi selanjutnya, yaitu imtihan qabul. Apa itu imtihan qabul? Sebelum kita masuk ke materi fikih, lugo, tauhid, usuluddin, tentunya kita harus tahu juga apa itu imtihan qabul. Imtihan qabul itu adalah sesi pembuka di mana seseorang yang sudah melewati jenjang bahasa di Rosakhosoh untuk masuk ke Mahat, ibaratkan penempatan kelas. Nah, disinilah kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian menentukan nasib berapa lama adik-adik sekalian berada di Mesir ini, khususnya bagi teman-teman yang melewati jalur Ma'had. Kalau semisal di imtihan qabulnya ternyata bisa mendapatkan sanawi alias kelas SMA langsung, maka itu artinya antum meringkas waktu selama 3 tahun. Tapi kalau semisal persiapannya itu minim, alias ternyata na'udzubillahi min zalik, antum-antum sekalian mendapatkan kelas idadi, maka proses menuju ke kuliahnya itu memakan waktu yang banyak. Oke, itulah gambaran singkat imtihan qabul dari Al-Fakir sendiri. Langsung saja tak bertele-tele, di kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang lughah Arabiyah. Bisa dilihat di gambar yang tadi, bisa di screenshot dulu atau bisa ditulis dulu. Nah, baru antum-antum fokus terhadap layarnya masing-masing. Di pembahasan pertama kita disambut dengan definisi ilmu yang akan kita pelajari, yaitu ilmu nahwu, atau bisa kita sebut dengan mabadi ilmu, persiapan ilmu. Setiap antum nanti mempelajari ilmu fikih, maka harus kenalan dulu apa itu ilmu fikih. Begitupun antum mempelajari ilmu tauhid, juga antum harus tahu apa itu definisi ilmu tauhid. Nah, berhubung sekarang kita mempelajari ilmu nahwu, maka kita harus mengetahui ta'rif atau definisi pengertian ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu definisinya ialah qawaidun lidobti awakhiril kalimatil arabiyah wa ma'rifatu ahwaliha i'raban wa binaan. Nah, definisi ilmu nahwu adalah qawaidun lidobti awakhiril kalimatil arabiyah, yaitu peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah lidobti awakhiril kalimatil arabiyah yang mempelajari tentang akhir kalimah arabiyah. Contoh semisal kenapa di akhir kalimah arabiyah itu dia dirofakkan atau didomahkan, contoh semisal zaidun. Atau bisa aja akhirnya itu nggak domah tapi fathah, bisa zaidan, atau akhirnya itu bisa zaidin. Nah, kalau semisal akhirnya itu berubah-ubah, kita bisa tahu dia domah kapan kita bisa tahu dia itu lagi fathah, kapan kita bisa tahu di akhir kalimat arabiyah itu kasrah. Nah, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu nahwu, itu namanya. Paham sampai sini kawan-kawan? Oke, wa ma'rifatu ahwaliha i'raban wa binaan. Dan di ilmu nahwu itu hanya mempelajari 2 komponen utama aja, yaitu mu'rab atau mabni. Hatta nanti antum-antum sekalian, adik-adik sekalian itu masuk ke jenjang kuliah, jenjang magister, jenjang doktor, tetap saja yang akan dibahas, yang akan dibedah di dalam ilmu nahwu itu cuman ada 2 komponen saja, yaitu bisa mu'rab atau bisa mabninya sebuah kalimat arabiyah. Lupakan dulu apa itu mu'rab, lupakan dulu apa itu mabni. Intinya antum harus memahami dulu definisi atau pengertian ilmu nahwu. Kesimpulannya, definisi ilmu nahwu itu adalah peraturan yang buat kita mengetahui akhir kalimat arabiyah. Bisa aja kita tahu itu zaidun kapan, kita bisa tahu akhirnya itu fathah zaidan kapan, kita bisa tahu zaidin pas kasrah itu kapan. Wa ma'rifatu ahwaliha i'raban wa binaan. Dan yang dipelajari di dalam ilmu nahwu itu hanya mu'rab dan mabni. Setelah kita membahas tentang definisi atau pengertian ilmu nahwu, maka di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kalam. Kalam. Apa itu kalam?
Kalam secara bahasa artinya yaitu informasi. Buat apa sih kita ngebahas tentang ilmu nahu? Biar apa sih kita mempelajari tentang bahasa Indonesia? Tujuannya cuma satu, biar kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain secara sempurna. Gimana kita memberikan bahasa itu secara memahamkan kepada orang lain? Nah, inilah yang dinamakan kalam. Oke. Nah, sedangkan agar kita bisa memberikan informasi yang sempurna kepada lawan jenis kita atau kepada lawan bicara kita maksudnya, maka harus terkumpul 3 komponen. Yang pertama yaitu harus lafal, yang kedua itu harus mufid, yang ketiga itu harus qasdu. Apa itu lafal? Lafal itu apabila ternyata kalimahnya itu berbentuk kalimah Arabiyah yang alias memiliki sebagian daripada huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafaz bismi. Bismi termasuk lafaz dia? Iya termasuk. Kenapa? Karena di lafaz bismi itu ada sebagian daripada huruf hijaiyah. Apa aja? Ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim. Nah, aslinya ada alif di sini karena dia hamzah wasl. Nah, kalau ternyata di kalimah ini dia ada huruf hijaiyahnya, contohnya ba, sin, dan mim yang seperti ini, maka dia termasuk kalam. Paham sampai sini? Beda lagi contohnya kalau semisal ternyata bismi. Nah, kalimah bisminya itu enggak ada huruf hijaiyahnya kayak gini, maka itu bukan kalam namanya dan enggak dibahas di dalam ilmu nahu, karena ilmu nahu hanya mempelajari dan membahas tentang kalimah Arabiyah. Setiap kalimah Arabiyah pasti ada huruf hijaiyah seperti itu. Bereslah kita ngebahas tentang lafaz, maka kita lanjut ke mufid. Selain lafaz juga, supaya bisa menjadi sebuah informasi atau kalam, maka harus ada mufid. Apa itu mufid? Mufid itu kawan-kawan atau adik-adik sekalian, pastinya yang tentunya antum itu selesai di jenjang dirasa kosong pasti sudah tahu kan apa itu jumlah fi'liyah dan apa itu jumlah ismiyah. Yang dimaksud dengan mufid itu ialah setiap mubtada harus ada apa? Khabar. Betul. Dan setiap fi'il harus ada fa'il. Nah, inilah yang dinamakan mufid. Tapi secara definisinya mufid itu ma'afada faidatan yasunu sukutu alaiha. Nah, itu yang dinamakan mufid. Tetapi secara gampangnya kalimah Arabiyah bisa dikatakan mufid apabila mubtada sudah ada khobarnya, fi'il sudah ada fa'ilnya. Contoh semisal ada kalimah seperti ini. Nah, sulit ya. Contoh semisal ada kalimah ja'a zaidun. Di sini ja'a termasuk fi'ilnya, zaidun fa'ilnya. Ternyata di setiap kalimah Arabiyah sudah ada fi'ilnya, sudah ada fa'ilnya, dia sudah pasti mufid. Paham sampai sini kawan-kawan? Oke. Atau contoh semisal ada kalimah zaidun jahilun. Ternyata di kalimah Arabiyah sudah ada mubtadanya. Kenapa dia jadi mubtada? Ada yang tahu? Karena zaidun adalah isim dan letaknya di awal kalimah, maka jadikan dia mubtada. Setiap mubtada setelahnya harus ada khobar. Nah, seperti ini. Kalau semisal sudah ada mubtada terus sudah ada khobar, maka pasti kalimah zaidun jahilun dia sudah pasti mufid. Paham sampai sini kawan-kawan? Yang terakhir yang dinamakan qasdu itu apa? Qasdu itu adalah kesadaran si mutakalim dalam menyampaikan informasi. Ya, sudah lafaz ja'a zaidun, ja'a lafaz enggak lafaz. Kenapa? Karena ada huruf jim, ada huruf alif, ada huruf hamzah. Oke. Mufid enggak lafaz ja'a zaidun? Mufid karena dia fiilnya terus zaidun fa'ilnya. Kalau fiil sama fa'il sudah ada berarti dia mufid. Sekarang qasdu enggak. Qasdu itu ja'a zaidun itu diucapkan dari sang mutakalim atau sang pembicara yang sadar atau enggak. Nah, kalau semisal ternyata dia sadar atau qasdu memaksudkan kalimah tersebut itu menjadi sebuah informasi, maka ja'a zaidun termasuk kalam, informasi yang sempurna. Tapi beda lagi, ja'a zaidun sudah lafal, sudah mufid juga, tetapi mutakalimnya itu mabok atau mutakalimnya itu dia lagi tidur sempoyongan gara-gara sebotol minuman. Maka ini kalam tadi batal. Kenapa? Karena nggak ada qasdu di sini. Paham di sini kawan-kawan?
Nah, selesailah pembahasan kalam. Semisal ada yang ditanyakan, bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Oke, tadi kita ngebahas tentang kalam, maka perkiraan soal apa sih yang bakal keluar. Nah, biar kita kagak bingung, mungkin Anda bakal sepil ya satu contoh soal yang berkaitan dengan kalam. Semisal ternyata di sini itu udah ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti antum pertanyaannya itu di sini cerita nih, di atas biasanya cerita, bawahnya itu pertanyaan. Mana di sini kalimat mufid? Ingat ya, tadi antum udah tahu kan, mufid itu setiap mubtada sudah ada khobarnya atau fiil sudah ada fa'ilnya. Maka jawabannya di sini itu apa? Bisa dijawab dulu, simpan jawabannya terlebih dahulu. Terus lafal. Nah, jawabannya kayak gimana mufid? Jawabannya itu alhamdulillahi. Nah, yang jawab alhamdulillahi waras berarti. Nah, alhamdulillahi dia termasuk mufid. Kenapa mufid? Karena alhamdu termasuk mubtada. Dia isim letaknya di awal kalimat, maka statusnya menjadi mubtada. Setiap mubtada pasti setelahnya khobar. Mana khobarnya? Khobarnya ada di lafaz lillahi. Sudah ada mubtada sama khobar, alhamdu sama lillahi, berarti dia mufid. Berarti jawaban mufid adalah alhamdulillahi. Paham sampai sini? Terus bawahnya lafaz. Apa lafaz? Bebas lafaz, yang penting berbahasa Arab, jangan bahasa Cina. Mau antum Robbi kek jawabannya, atau mau antum lafaz alhamdu doang kek, bebas. Paham sampai sini kawan-kawan? Nah, inilah gambaran yang ada dari materi tadi. Pembahasan selanjutnya, sebelum aneh bahas di dalam papan tulis, bisa antum tulis dulu terlebih dahulu, bisa antum screenshot terlebih dahulu, simpan di dalam galeri rapi-rapi. Jangan disimpan doang, tapi dipelajari. Kebanyakan disimpan doang, bisa sampai berdebu malah. Maka dari itu, setelah antum tulis tadi gambar yang anak kirim, gambar yang nongol tadi, maka kita akan lanjutkan bareng-bareng pembahasannya menuju ajzaul kalam. Ajzaul kalam, apa itu ajzaul kalami? Yaitu bahan-bahan dibuatnya informasi. Nah, bisa kita menjadikan sebuah informasi kalau semisal ada bahan-bahannya. Oke, bisa lah jadi sebuah seblak kalau semisal ada bahan-bahannya. Ada cabai, itu udah pasti. Semisal ada topoki atau ada apalah kayak gitu bahan-bahannya. Sedangkan bahan-bahan untuk membuat kalam itu ada berapa? Ada 3. Ada kalimah isim, ada kalimah fiil, ada kalimah haraf. Definisinya sudah ana pamprangkan, sudah ana jelaskan di dalam kitabnya, di dalam Talhisan Al-Fakir. Nah, isim itu apa definisinya? Kalimatun dalat ala makna. Tiap-tiap kalimah yang menunjukkan arti sebuah makna, auzatin atau sebuah individu. Nah, bi goiri zamanin, tanpa adanya waktu. Contoh semisal ada kalimah haza kitabun. Mana di sini yang termasuk kalimah isim? Yang termasuk kalimah isim adalah lafaz kitabun. Kenapa? Kalimah kitabun menghasilkan makna apa? Menghasilkan makna menulis. Disertai waktu nggak ada, maka dia kalimah isim namanya. Paham sampai sini? Nah, beda lagi sama fiil. Kalau fiil contohnya itu semisal ada kalimah wadoa bakrun. Mana di sini yang termasuk kalimat fiil? Lafaz wadoa. Wadoa artinya apa? Wadoa artinya telah menyimpan, bakrun yaitu si bakar. Oke, wadoa dia menunjukkan arti pekerjaan sesuai definisi fiil. Kalimatun dalat alal hadasi, tiap-tiap kalimah yang menunjukkan arti pekerjaan. Wadoa telah menyimpan. Bi zamanin wad'an, dan tidak hanya menunjukkan arti pekerjaan, walafat wadoa juga dibarengi dengan adanya waktu di situ. Telah menyimpan, ada waktu kelewat di situ, ada waktu madi di situ. Maka kalimah wadoa sudah pasti dia termasuk kalimah fiil. Ingat ya, kesimpulannya kalimah fiil itu menunjukkan arti pekerjaan dan dibarengi oleh waktu. Entah itu waktu kelewat, atau waktu akan terjadi, atau waktu sedang terjadi. Kalau isim menunjukkan makna juga, nah tapi dia enggak dibarengi oleh waktu. Nah, sedangkan kalau haraf itu kayak gimana? Kalau haraf itu kalimatun dalas ala makna. Tiap-tiap kalimat yang sama-sama menunjukkan arti makna juga, menunjukkan sebuah makna juga, tetapi fi ghairihima,
Berbeda dengan isim, beda dengan fiil. Contoh semisal ada kalimat fil masjid. Oke, mana di sini yang termasuk huruf? Yang termasuk huruf di sini adalah fi. Oke, fi itu artinya apa? Fi itu artinya di dalam. Paham sampai sini? Nah, fi bisa menunjukkan arti di dalam kalau semisal dia nempel sama kalimat setelahnya, yaitu al-masjidi. Oke, paham sampai sini? Bisa menghasilkan makna di dalam, bisa memahamkan kalimat di dalam kalau ternyata ada kalimat setelahnya. Nah, gimana kalau semisal kalimat setelahnya itu gak ada? Ente nih datang fi ya gitu. Nah, cuman kalimat fi doang, apakah memahamkan, apakah menunjukkan arti mana? Tidak. Kesimpulannya, setiap huruf bisa menghasilkan makna kalau digabung sama kalimat setelahnya, kalau menempel sama kalimat setelahnya. Paham sampai sini? Kalau semisal nggak ada kalimat setelahnya, setiap huruf atau semua huruf tidak menghasilkan makna apapun. Berbeda dengan isim. Kalau isim tuh mau dia sendiri kek, mau dia berdua kek, tetap menghasilkan makna dengan sendirinya. Contohnya seperti wadoa. Sendirian nih dia nih menghasilkan makna kok. Berbeda dengan huruf. Kalau huruf itu menghasilkan makna kalau dia gabung dengan kalimat setelahnya. Kalau semisal ada lafaz al-masjidi. Nah, baru nih di sini jelas nih fi, di sini fungsinya di dalam masjid. Kalau nggak ada masjid berarti di dalam apa? Bisa di dalam kantong, bisa di dalam celana bisa. Setelah kita membahas tentang ajzaul kalami, bahan-bahan untuk membuat informasi itu ternyata ada 3. Tadi ada isim, ada fiil, ada haraf. Nah, gimana caranya kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut itu isim? Gimana caranya kita bisa mengetahui bahwasanya kalimat itu fiil? Kita bisa mengetahui seseorang lewat ciri-cirinya. Oh, Ane punya Kadapi nih. Ane punya teman namanya Kadapi. Oh, Ane bisa kenal dia itu Kadapi karena ciri-cirinya itu dia tinggi, besar, nah bule, nah bukan tinggi besar hitam, gitu. Nah, kita juga bisa mengetahui dia isim karena ada ciri-ciri isim. Kita bisa mengetahui dia fiil karena ada ciri-ciri fiil. Oke? Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang alamatul ismi, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu ada apa aja? Yang pertama ada alif lam. Yang kedua ada tanwin. Yang ketiga ada i'rab jar. Yang pertama ada alif lam. Artinya apa? Artinya setiap kalimat Arabiah ternyata ada alif lam di awalnya. Contohnya al-muslimu. Sudah pasti kalimat tersebut termasuk kalimat isim. Paham sampai sini? Contoh lain, fil masjidi. Mana yang termasuk kalimat isim? Lafaz al-masjidi. Kenapa dia termasuk kalimat isim? Lafaz al-masjidi karena ada alif lam di awal kalimatnya. Paham sampai sini? Kesimpulannya, setiap kalimat Arabiah diawali oleh alif lam. Contohnya al-kitabu, contohnya ad-dunya, asyamsu, ad-duha, al-asru, an-nasru, misal al-nasr misal. Nah, maka kalimat tersebut termasuk kalimat isim. Cirinya ada alif lam. Oke, kita masuk ke ciri yang nomor kedua. Ciri yang nomor kedua yaitu bertanwin. Contoh semisal ada kalimat bakrun jamil. Bakrun jamil. Ternyata di kalimat Arabiah ada tanwin, entah itu domah tain, entah itu fathah tain, entah itu kasrah tain, maka kalimat tersebut sudah pasti termasuk kalimat isim. Kenapa? Karena kalimat fi'il itu nggak ada yang tanwin ila yaumil qiyamah. Paham di sini? Oke. Yang terakhir yaitu i'rab jar. I'rab jar. Contoh semisal ada kalimat taufikun fil madrasah. Taufik fil madrasati, ada di dalam kelas. Nah, mana di sini yang termasuk kalimat isim? Yang termasuk kalimat isim itu lafaz al madrasati. Kenapa dia termasuk kalimat isim? Karena ada i'rab jar. I'rab jar itu akan hasil apabila jatuh setelah huruf jar. Ini huruf jar.
Ya, setiap huruf jar pasti setelahnya i'rabnya pasti jar. Nah, al-madrasati, atau lebih simpelnya lagi, ada kalimah Arabiyah, dia berharokat kasroh, contohnya fil madrasati. Nah, maka kalimat tersebut itu dia termasuk kalimat isim. Sudah paham dari sini kawan-kawan? Nah, itulah ciri-ciri isim. Sudah kita tadi membahas tentang ciri-ciri isim. Oh, ternyata ciri-ciri isim itu ada 3. Ada alif lam, bisa juga dia tanwin, atau bisa juga dia i'rabnya jar. Nah, sekarang apa itu ciri-ciri fiil? Ciri-ciri fiil itu ada alamatul fi'il. Ciri-ciri fiil itu ada kalimat qad, ada kalimat sin atau saufa, ada kalimat ta, tanis, sakinah. Nah, apakah fiil juga memiliki ciri-ciri? Oh, jelas. Ane punya teman namanya Faiz Ramzi. Nah, jangan Faiz Mubarak. Apa bedanya antara Kadapi sama Faiz Mubarak? Nah, teman Ane kalau Kadapi tadi dia tinggi besar bule. Nah, kebalikannya kalau semisal Faiz Mubarak dia kecil, imut, baby face lah. Nah, kayak gitu. Begitupun fiil. Fiil juga memiliki ciri-ciri kawan-kawan. Nah, ciri-cirinya itu diantaranya adanya huruf kon. Contoh semisal kode, koma. Mana di sini termasuk fiil? Batik lafadz komanya. Paham? Kenapa? Karena udah ada ciri-cirinya nih. Ada lafadz kod di sini. Oke. Nah, kalau lafadz kod itu selain dia masuk ke fiil madi, dia juga bisa masuk ke fiil mudhari. Contohnya qad yaksulu. Nah, ini yaksulu termasuk fiil. Fiilnya fiil mudhari. Oh, jadi kesimpulannya setiap kalimah Arabiyah diawali oleh kode. Oke, maka setelah kode ini dia termasuk kalimat fiil. Paham di sini? Oke. Ciri fiil yang nomor kedua yaitu ada sin sama saufa. Nah, sin sama saufa ini aneh gabung karena dia masuknya hanya ke fiil mudhari saja. Contohnya saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Mana di sini yang termasuk fiil? Yang termasuk fiil itu ialah ta'lamun. Kenapa kita bisa tahu ta'lamun itu dia termasuk fiil? Karena sebelumnya ada ciri-ciri fiil yaitu kalimat saufa. Nah, ciri-ciri fiilnya saufa. Paham sampai sini? Contoh yang sin. Yang sin itu ada di awal juz 2 Al-Baqarah yaitu sayaqulu. Sayaqulu sufa. Mana di sini yang termasuk kalimat fiil yaitu lafaz yaqulu. Kok bisa tahu yaqulu itu fiil, Bang? Karena ada ciri fiil di situ yaitu huruf sin. Paham sampai sini? Oke, berarti kesimpulannya setiap ada kalimat Arabiyah diawali oleh sin atau saufa, maka setelah huruf sin, setelah huruf saufa tadi dia pasti kalimat fiil. Paham sampai sini? Oke. Yang terakhir ada tak tanis sakinah. Tak tanis sakinah itu contohnya seperti kalimat katabat salsa. Katabat salah satu. Nah, tak tanis sakinah menjadi ciri daripada kalimat fiil. Artinya tak tanis sakinah itu apa? Tak yang ada di akhir kalimat dan taknya itu sukun. Contohnya katabat. Contohnya lagi apa? Dorobat. Ada tak, tiap-tiap ada tak akhir kalimat dan dia sukun. Contohnya katabat, contohnya wadoat. Maka sebelum tak ini dia termasuk kalimat fiil. Berarti mana fiilnya? Lafaz kataba. Paham? Kalau semisal ternyata ada lafaz fatahat, nah maka kalimat fiilnya mana? Kalimat fiilnya yaitu lafaz fataha. Cirinya yaitu tak sukun yang di akhir tadi. Paham sampai sini kawan-kawan? Nah, kayak gitu. Selesai sudah kita membahas tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil. Panjang perjalanan tadi kita membahas tentang ajzaul kalam. Ternyata bahan-bahan untuk bisa menyampaikan sebuah informasi ada 3 tadi, ada isim, ada fiil, ada huruf. Kita udah tahu isim itu kayak gimana karena ada ciri-cirinya. Kita udah tahu bisa ngebedain fiil yang mana karena ada ciri-cirinya. Nah, sekarang gimana sih perkiraan soal yang bakal keluar? Perkiraan soal yang bakal keluar sama seperti tadi. Biasanya di atas pasti ada contoh ini bakal ada contoh cerita. Misal ada kalimat alhamdulillahi ladzi qad
akhraja, qad akhraja. Nyata ijal fikri liar babil hijab. Nah, ini contoh soal. Misal, contoh soal. Nah, nanti soalnya itu ada di bawahnya. Misal, contoh soalnya itu isim sama dengan, atau fiil sama dengan. Nah, terus setelahnya itu sejajar dengan isim biasanya itu ada tambahan wabain alamatahu. Jelasin ciri-cirinya. Begitupun fiil, sejajar dengan fiil ada soal tambahan wabain alamatahu. Di kalimah ini, di cerita yang atas ini, mana yang termasuk kalimah isim? Boleh dijawab, simpan jawaban antum. Tetap Anda bakal menjawab lafaz alhamdu. Oke. Nah, setelahnya wabain alamatahu. Kenapa antum jawabannya alhamdu? Ada ciri isim apa di lafaz alhamdu? Oh, jawab aja alif lam. Afwan ya, sebelumnya habis. Terus yang fiil, antum mau pilih yang mana? Oh, antum mau pilih yang lafaz akhraja. Lafaz akhraja. Kenapa antum milih lafaz akhraja sebagai fiil? Wabain alamatahu. Jelasin ciri-cirinya. Lafaz akhraja ciri-cirinya ada nggak? Adanya lafaz apa di sini? Adanya lafaz kon. Nah, inilah contoh soal, perkiraan contoh soal yang bakal keluar. Ya, mungkin dari contoh soal ini antum bisa aplikasikan di dalam Al-Quran misal. Nah, antum baca Al-Quran, antum bikin soal sendiri dengan kayak gini. Biasakan untuk latihan soal supaya mental antum siap untuk menghadapi imtihan qabul yang akan mendatang di bulan Februari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Al-Fakir, pamit undur diri. Misal ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akan meneruskan materi yang belum selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.